Tiga pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20 harus melalui 6 tahapan lagi untuk tampil di Piala Dunia U20 2023. PSSI berkejaran dengan waktu untuk merampungkan naturalisasi 3 pemain keturunan buat Timnas Indonesia U20 supaya bisa bermain di Piala Dunia U20 2023. Ketiganya adalah Iver Jenner, Justin Haber, dan Rafael Struijk yang sama-sama lahir di Belanda dan mempunyai garis keturunan Indonesia. Ketua PSSI Muhammad Iryawan telah mendapatkan kabar dari utusan PSSI Hamdan Hamidan terkait proses pengajuan kewarganegaraan untuk menjadi WNI bagi 3 calon pemain Timnas Indonesia U20 itu. Saat ini, dokumen Jenner, Haber, dan Struijk telah ditelaah oleh Kementerian Sekretariat Negara. Kemarin saya mendapatkan kabar baik dari Bung Hamdan Hamidan, ujar Iryawan dalam akun Instagramnya @muhammadiryawan84. Tentang perkembangan terkini proses naturalisasi Iver Jenner, Justin Haber, dan Rafael Struijk. Alhamdulillah dokumen ketiganya kini sudah berada di Kemensetnek. Jelasnya, Iryawan mengatakan bahwa Jenner, Haber, dan Struijk tinggal melalui 3 tahapan lagi untuk menyandang status sebagai WNI, termasuk penelitian dokumen oleh Badan Intelijen Negara. Alur naturalisasi ketiganya dimulai dari PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan HAM, Kemensetnek, Badan Intelijen Negara, Kemensetnek, Presiden, DPR, Keputusan Presiden, dan pengambilan sumpah di kantor wilayah Kemenkumham. Artinya apabila mengikuti alur, proses selanjutnya ialah dokumen mereka akan dikaji oleh BIN, lalu dikembalikan ke Kemensetnek untuk disetujui oleh DPR. Tutur Iryawan. Puncaknya adalah kepres dari Pak Presiden Jokowi dan tinggal melakukan sumpah WNI ke Kemenkumham. Terang pria yang karib disapa Iwan Bule itu. Setelah 5 prosedur itu selesai, PSSI masih harus mengurus perpindahan asosiasi ketiganya di FIFA dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI. Selesai FIFA mengesahkan alih status ketiganya, Jenner, Haber, dan Struijk dapat membela Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Dengan demikian, proses naturalisasi hanya tinggal sebentar lagi. Kita doakan agar semua berjalan dengan lancar, ungkap Iwan Bule. Jujur saja, saya dan juga pecinta sepak bola tanah air pastinya sudah tidak sabar untuk menyaksikan mereka bisa bermain buat Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20. Terang Iwan Bule. Ketiganya sempat berlatih dengan Timnas Indonesia U20 meski naturalisasinya masih berjalan. Bahkan Haber dan Struijk turut bermain dalam uji coba di Spanyol pada November 2022. Bolivia dan Tajikistan jadi calon lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong mengungkapkan calon lawan skuad Garuda pada FIFA Matchday Maret 2023. Ada 2 calon, yakni Bolivia dan Tajikistan. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Sintayong di lapangan C Senayan, Jakarta, Rabu 8 Februari 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan terkait untuk FIFA Matchday, Timnas Indonesia masih dalam penjajakan. Menurutnya, PSSI dalam tahap penjajakan dengan Bolivia dan Tajikistan. Memang belum pasti 100%, ujar Sintayong kepada awak media termasuk Bola.com. Tapi sepertinya lawan Bolivia atau Tajikistan tapi belum pasti karena masih dalam koordinasi. Ungkapnya, pelatih berusia 52 tahun itu tak bisa memastikan langsung, sebab sampai saat ini masih penjajakan. Namun kemungkinan besar memang bakal menghadapi Bolivia atau Tajikistan. Mungkin kedua tim itu ya, kata pelatih asal negeri Gingseng tersebut. Tetapi itu belum pasti karena masih dalam tahap koordinasi, tuturnya. Dalam laga FIFA Matchday ini, lagi-lagi PSSI menargetkan lawan yang berada di atas ranking Timnas Indonesia. Seperti diketahui, saat ini Indonesia berada di ranking 151 FIFA. Dengan begitu, apabila ingin peringkat Timnas Indonesia naik kembali, maka Indonesia harus menghadapi tim yang memang ranking FIFA-nya lebih tinggi. Kali ini 2 calon lawan skuad Garuda ini dipastikan tidak kaleng-kaleng. Dari ranking FIFA saat ini, Bolivia berada di peringkat 82. Sementara untuk Tajikistan saat ini berada di posisi ranking 108 FIFA. Seperti diketahui,
Apabila skuad Garuda bisa meraih kemenangan dari negara yang peringkatnya di atas, maka ranking Indonesia bakal meningkat. Tim Merah Putih terakhir kali melakoni laga FIFA Matchday pada September 2022. Saat itu Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan atas Krusau. Sementara itu pada FIFA Matchday Maret 2021, timnas Indonesia diyakini bakal tampil keren. Bagaimana tidak, skuad Garuda bakal diperkuat dengan kekuatan penuh. Sebab para pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh, San Petenema, Jordi Amat bakal ikut memperkuat tim. Tak ketinggalan pemain-pemain yang berkarir di luar negeri seperti Elkan Baget, Asnawi Mangkualam, hingga Pratama Arhan dipastikan bisa menambah kekuatan timnas. Dengan begitu, timnas Indonesia pun bisa tampil lebih garang karena pemain-pemain terbaik skuad Garuda bisa berkumpul. Tak hanya pemain-pemain yang berkarir di luar negeri saja, tetapi pemain-pemain yang berkarir di klub lokal pun tak kalah mentereng seperti Maklok hingga Witan Sulaiman.